Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadan Dwinata Kusuma dari kelas manajemen 2I, dan tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu tugas UTS mata kuliah agama Islam. Jadi di video ini saya akan membahas tentang cara Islam menyikapi virus corona yang terjadi di saat ini. Dan langsung saja, virus corona adalah suatu virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, dan lansia. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, sehingga beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Virus corona ini awal penyebarnya di pasar hewan yang berada di Wuhan, yang menjual hewan hidup dan mati termasuk ikan dan burung-burung. Sumber hewan yang menularkan COVID-19 belum diidentifikasi, tetapi inang aslinya adalah kelelawar. Dan penularan virus corona dari manusia ke manusia adalah melalui yang ke-1, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut, hidung, dan mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Dan bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Hal ini diumumkan pada Rabu tanggal 11 bulan 3 2020 malam. Ada 3 kriteria umum sebuah penyakit dikatakan sebagai pandemi. Pertama, virus dapat menyebabkan penyakit atau kematian. Kedua, penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut tak terkontrol. Ketiga, virus telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Tercatat ada beberapa penyakit pandemi yang paling mematikan sepanjang sejarah seperti cacar, campak, tipus, flu Spanyol, Black Death, HIV atau AIDS. Di semua negara saat ini dalam keadaan genting, termasuk juga di Indonesia. Semua kegiatan pun sudah dibatasi, termasuk pengubahan jam kerja bagi karyawan, sosialisasi tentang virus corona, penyemprotan cairan disinfektan ke tempat ibadah, rumah-rumah warga, lingkungan, dan diharuskan untuk tetap di rumah, menghindari tempat ramai guna pencegahan penularan virus corona. Dan baru-baru ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah di tengah wabah COVID-19. Dalam fatwa MUI nomor 14 tahun 2020, MUI menyebutkan bahwa orang telah terpapar virus corona wajib mengisolasi diri sendiri agar tidak menularkan kepada orang lain. Bagi orang tersebut, berdasarkan fatwa MUI, salat Jumat dapat diganti dengan salat zuhur di tempat kediaman, karena salat Jumat merupakan ibadah wajib yang dilibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadi penularan virus corona secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti jamaah salat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih, dan salat Aid di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghindari pengajian umum dan tablik akbar. Dalam fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 yang dirilis menyebutkan 1. Jika berada di kawasan yang penularannya tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka boleh meninggalkan salat Jumat dengan menggantikan dengan salat zuhur di kediaman serta meninggalkan salat berjamaah lainnya. Kedua, jika berada di kawasan yang berpotensi penularan rendah, berdasarkan pihak yang berwenang, maka tetap melaksanakan kewajiban beribadah dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar virus corona seperti kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, cium tangan. Ketiga, dalam kondisi penyebaran COVID-19 yang tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan banyak orang. Keempat,
Pengurusan jenazah COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Dan setelah keluarnya fatwa MUI tersebut, masih saja banyak orang yang mengabaikan hal-hal yang harus dilakukan saat wabah, dan ada juga yang sebagian kelompok yang menentang tentang fatwa MUI tersebut. Padahal dahulu dalam sejarah Islam, larangan salat berjamaah saat wabah sudah pernah terjadi. Az-Zahabi menceritakan dahulu terjadi musim paceklik besar-besaran di Mesir dan juga Andalusia. Kemudian terjadi juga paceklik dan wabah di Cordoba. Hatta bagiat al-masajid muklahat bilal musolin, sehingga masjid-masjid ditutup dan tidak ada orang yang salat. Syiar alam an-nubala. Tidak ada kegiatan ibadah salat berjamaah dan salat Jumat di masjid ini hanya sementara saja sampai wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada cara menghadapi wabah sesuai perintah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab pun pernah pula mengatakan bahwa menghindari wabah bukanlah lari dari takdir Allah, tetapi berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah lainnya. Oleh karena itu, waspada pada wabah ini harus kita tingkatkan. Prinsipnya adalah sederhana, jangan panik, tapi jangan pula menganggap enteng dan jangan pula meremehkan. Lalu lantas bagaimanakah cara kita sebagai umat muslim menyikapi virus corona, yaitu dengan cara 1. Senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. 2. Berikhtiar dengan melakukan pencegahan. 3. Bertawakal kepada Allah. Dan yang keempat, yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Imam Albani. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.